Uh. Yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari channel YouTube Floyd 1256. Hilu nih Pelo. Uh. Yeah. Basis utara nih guys. Yang mana gua masih sekolah dasar, beliau sudah lulus. Banyak pengalaman yang harus kita korek-korek terus nih. Dari berbagai macam pengalaman. Langsung saja, tidak usah berpanjang-panjang. Assalamualaikum Bang Disna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Om Ji? Disna? Gimana kabarnya nih? Sehat, Alhamdulillah ya. Dan sebelum kita tanya-tanya, dipromosin dulu dong Bang. Jangan lupa like dan subscribe dari channel YouTube Fluiters 1256. Oke, Fluiters, tonton ya acara ini ya. Jangan Mantap. lupa subscribe dan like, share ke teman-teman yang lain biar semua Fluiters di Indonesia ini nonton. Mantap. Pokoknya asik-asik aja kita di sini ya. Sip. Abang dulu lulus tahun berapa Bang? Lulus saya tahun 96. 96, berarti saya masih SD tuh Bang. Waduh, masa sih? Masih kelas 1, baru banget. Kelas 1, baru banget. Tadi mau belajar. bilang 2002. Bukan 2002 Bang. Pantaran Nisa Sabian atau. Dulu jurusan apa Bang? Gue dulu jurusan elektro. Oh, Elektro telekomunikasi. Oh gitu. Kenapa bisa masuk Pelo Bang? Kan di wilayah Priok itu kan banyak tuh sekolah-sekolah yang unggulan. Kenapa harus ke Pluit? Apa karena memang udah viral dari dulu? Apa gimana? Gimana tuh Bang? Kenapa bisa masuk Pelo? Dulu mah intinya kita masuk Fluid ini ya karena ada yang ngajak lah temen. Oh gitu, ada yang ngajak. Temen ngajak, terus kalau bisa dibilang ya dulu ada pilihan SMA, ada SMA 13, 110, 52 ya. Kita utamain dulu tuh SMK 56 dulu, SMK 56 STM apa? 12. Masih STM 12. Oh gitu STM ya. 12. Terus keterima lah. Keterima. Begitu keterima, jurusannya apa? Dulu. Jurusan elektro Apa milih langsung apa telekomunikasi. langsung ke elektro gitu? Langsung, Oh, karena langsung elektro. kita cuma taunya elektro walaupun nggak bisa. Nilainya gede dulu Bang ya? Hah? Nilai dari SMP buat mengajuin masuk ke PLU itu berapa itu? Ya lumayan lah. Pokoknya nilai cukup lah. Buat Bisa- masuk elektro. Bisa masuk 10 besar. Oh gitu. Terus sekolah pagi siang? Pagi. Ya? Oh, pagi. Berangkat dari sini jam berapa? Dulu berangkat selepas subuh kayaknya. Oh, 11 subuh berarti bordor. Iya. Udah gitu berarti kan masuk jam 7. Sering telat dong? Apa gimana? Ya telat sih hampir hari-hari ya. Mungkin dalam seminggu yang nggak telat cuma sekali. Hari? Ya hari Senin lah. Hari Senin. Nah, Hari Jumat? lainnya ya Yang telat lainnya? 5 menit, 10 menit. Oh gitu. Berarti dari sini nyambung naik bus apa gimana tuh? Kalau Priok? Dulu Saya nggak tahu tuh. saya sama Bang Abot tuh kalau nggak Oh, salah. Bang Abot. Ada di Sama belakang Bang layar nih Bobi. Bang Abot. Bang Heri. Ah, Itu kita berempat. Itu, ngebasis dah ya, zamannya dulu STM. naik dari rumah itu naik Metro Mini Metro Mini sampai Priok. sampai Senen. Oh iya, dari Nah. Senen naik 02. Dari Senen naik Kopami 02 Baru sampai sekolahan. sampai sekolahan. Itu rutin tuh sampai kelas 2 ya. 2 Kelas STM. Nah, kelas 3-nya baru ikut-ikutan ke Magangnya berarti Priok. di Priok apa di daerah kawasan wilayah barat apa gimana? magangnya sih di Tangerang waktu itu, Simone. Lumayan Bang ya. Berarti nginep apa pulang pergi? Dulu ada jemputan. Oh, jemputan dari Cimone Dari ke Priok. Priok ke Cimone bolak-balik. Berapa bulan itu Bang? PKL dulu? Magang dulu 4 bulan. 4 kalau nggak bulan salah. di elektro. Nah, cuma awalnya ya kepengen bisa benerin TV, radio, Ah, bisa benerin komputer, tapi ternyata ya memang nggak cocok gitu. dari di jurusan itu. Akhirnya putus asa dong. Ya elektronya elektro kejebak lah. Oh, elektrik dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, udah jalanin aja Bang ya. Kalau untuk akhirnya ya kita udah di elektro itu ya
ngikut aja, walaupun pelajarannya saya anggap agak susah, tapi kita karena banyak teman-teman yang senasib, Senasib sepenanggungan. jadi kalau ngerjain PR ya barengan. Dalam artian nyontek jamaah. Ya, ya nyontek nggak juga. Cuma ya inilah apa, kita coba sebisa mungkin. Ya sampai sekarang kalau urusan praktek, saya bikin layout jaringan atau layout PCB aja nggak bisa. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Sama-sama nol bang ya. Iya. Terus waktu zaman sekolah prestasi abang apa tuh bang? Apakah dulu ada eskul tuh namanya Paskibra kah? Apa Pramuka, apa Cadas? Dulu ikut Pramuka. Oh Pramuka. Awal-awal. Pramuka sempet 2 kali kita ikut Persami deh ya zamannya. Ya, Persami. Terus lumayan sih waktu sekolah dulu. Saya dapat beasiswa ya. Beasiswa dari Super Semar kalau nggak salah ya. Beasiswanya dari ada 3 kalau nggak salah. Oh iya. Dapet. Itu milih ya? Apa emang 3-3 dapat? Dapat semua. Dapat semua. Alhamdulillah. Berarti bintang kelas dong, bukan kaleng-kaleng ilmunya. Cap-cip aja. Yang penting ngajuin dapat aja. Pinter nyari kesempatan. Iya. Berarti dulu Pramuka. Jadi dulu sekolah kaya kita. Tiap bulan tuh pegang uang. Walaupun dari orang tua gajian. ngasih, kita kantongin. Iya dong. Dulu sebenarnya nggak pernah tuh yang istilahnya pengen niat tawuran. Jadi tawuran tuh ya kalau udah kejebak aja di jalan. Terpaksa. Mau nggak mau udah ya. Udah. Tempur ya. Mau nggak mau. Tapi udah ada sajam tuh. Dan rata-rata kita seringnya jadi korban. Korbannya ini karena paling belakang larinya apa gimana? Ya karena beda basis kali ya. Oh, gitu. Jadi basisnya nggak seperti teman-teman yang priuk rame-rame. Kalau kita tuh berempat, basisnya pulang ke Senen. Iya. Nah, Kalau Priok paling saya lihat sih paling jauh banget bang ya, ketimbang barat gitu. Basis paling jauh itu. Sedangkan berangkat aja beduk subuh kali, mau obor. Terus pelajaran yang paling abang suka apa bang? Pelajaran paling suka bahasa Inggris kayaknya. Widih, yes no ya. Bisa nyontek apa hasil emang basicnya dari kalau bahasa Inggris dulu karena saya orang asli ada keturunan Jawa Belanda apa Jawa Sunda ya keturunan Inggris lah ada. Inggris dari orang tua Enggak. jadi kadang ngocok juga. Tugas akhirnya gimana bang sama ujian praktek bikin apa tuh? Dulu tuh kalau nggak salah saya bikin pemancar radio. Berapa hari tuh bang? Lama itu. Yang lain udah selesai, saya masih belum. Sebulan ada ya? Lebih. Bisa hampir 1 semester kali ya. 1 semester. Iya. Itu pribadi sendiri. Apa per kelompok? Bikin sendiri. Tapi hasilnya alhamdulillah ya. Apa nggak ada sinyal? Lumayan waktu itu dites bisa. Dan predikat dapat nilai B. Ya itu dibantu sama teman-teman sebenarnya. Alhamdulillah. Iya. Waktu pelajaran yang ujian negara juga tetap sendiri apa nyontek? Sendiri kalau Yakin sendiri. Saya aja nyontek dulu. Walaupun bahasa Inggris 9. Dulu karena guru kita cukup ini ya. Pak Muller tuh kalau masih kenal tuh. Pak Muller ya, almarhum. Iya, Pak Muller. Itu guru paling killer katanya bang iya. ya. Berarti zaman 9 itu emang udah dari zaman awal udah killer banget. Iya, beliau cukup bikin kita stres. Sama Pak Bowo satu lagi tuh. Pak Bowo nggak tahu masih hidup apa enggak ya. Saya juga nggak paham juga. Yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya alhamdulillah amin diberi kesehatan. Yang masih hidup diberi kesehatan. Panjang umur. Yang udah meninggal mudah-mudahan biar tenang di alam sana. Semuanya. Amin. Terus untuk olahraga gimana tuh bang? Olahraga ya satu-satunya pelajaran paling membosankan apa paling yang paling menyenangkan. Alhamdulillah ya. Karena kita bisa cuci mata. Mana-mana itu. Dulu lakinya dikit bang ya? Lakinya ceweknya dikit? Ceweknya ada, kalau nggak salah ada 3 atau 4.
Nah, di satu tahun angkatan. 96. 96. Hmm. Cukup banyak sih. Empat orang lah. Berarti di zaman Abang itu 96 prestasi di PLO itu 12 nggak ada, apa ada? Juara atau tingkat daerah atau tingkat kecamatan atau tingkat Dulu tuh kota nggak Madia? ada. Kita Nggak ada lomba-lomba ya? paling ada perlombaan itu Paskibra ya, kalau nggak salah ya. Di luar itu kayaknya kita itu lebih ke arah sekolah terbaik unggulan ya. Berarti emang dari dulu udah Iya. zamannya STM 12 PLO dan sekarang SMK 56 memang unggulan Bang ya, berarti ya dari dulu ya. Unggulan. Dulu tuh Masya unggulan. Allah. Jadi kalau urusan teknik mesin, Dulu 5 jurusan kan kalau nggak salah, Iya. Belmo. Terus Belmo, ya. mesin, elektro, bangunan, bangunan, otomotif, otomotif listrik. sama listrik. Tuh. Oh iya ya, lima itu berarti, tapi semuanya itu di basis Priok ada nggak Bang? Dari otomotif berapa orang? Ada anak semua, Priok? kayaknya ada semua. semua lengkap. Priok itu cukup banyak ya teman-teman. Dari dulu berarti banyak ya. Dari Kalau semua sekarang kan jurusan. sistemnya Jadi donasi. saya karena kelas 3-nya mungkin baru berbaur sama Kelas 1, kelas teman-teman 2. Priok. Ya jadi kita lebih banyak kegiatan pulang sekolah tuh. Ngebasis lah. Ngebasis, kita nongkrong di mall ya dulu ya. Kita apa udah ada? Dulu udah ada belum? Mall dulu ada Mall Pluit. Ya, udah ada itu. Udah ada. Dulu namanya Taman Buaya kalau nggak salah. Dulu sebelum Pluit itu Taman Buaya. Sebelum jadi mall ya. Berarti nongkrongnya tetap di mall sana habis istirahat. Ya, pulang sekolah. Pulang sekolah ya kalau nggak ke tapi kalau saya pulang sekolah dulu pacaran sih. Asik. Udah bucin ya. Sama saya aja belum. Sama yang mana nih Bang? Saya dulu sama anak-anak Tarakanita. Tarakanita. Oh, sipit-sipit ya. Ya, dulu. Demen yang sipit-sipit ini. Ya namanya ini ya, namanya sudah catatan kita ketemu di jalan. Anak sekolah. Jadi yang lain sibuk tawuran, kita berarti kelas 3 udah jalan-jalan. First love ya? Udah first love. Cinta pertama dong sama anak Tarakanita? Enggak sih, kita cuma ini aja lah. Happy-happy aja. Happy, yang penting buat semangat Bang ya. Iya. Biar prestasi kita lebih tinggi lagi. Berarti sekolah dulu Senin sampai Sabtu apa bagaimana? Kan kalau waktu zaman saya Senin sampai Sabtu, betul. Jadi Sabtu itu pulangnya biasanya lebih cepat. Jam? Sekitar jam 11. Sebelum jam 12 sudah pulang. Karena yang anak sorenya mau upacara ya kalau nggak salah. Iya, dia upacara bendera sore ya, penurunan. Ya. Pulang tetap jam 12 Bang, dari Senin sampai Jumat itu? Kalau dulu ya, karena saya banyak ikut ekskul. Ekskul tetap pramuka, apa ada lagi? Saya dulu ekskul pramuka, bahasa Inggris, terus CNC, mesin CNC. Walaupun saya elektro, sampai sekarang masih tertarik CNC. Sampai sekarang masih menguasai ilmu CNC itu? Udah lupa pasti. Harus ditajem-tajemin lagi Bang ya, biar nggak tumpul. Itu semua dilakuin itu Bang, setiap pulang sekolah, ekskul atau apa gitu? Iya, lebih sering sih ekskul, karena itu tadi, kelas 1, kelas 2 kita nggak banyak bergaul ya. Kelas 2 apalagi magang. Kelas 3 baru fokus di baru bergaul kita. Baru bergaul sama anak-anak Perida ya, anak khususnya ya. Dan ya karena basisnya itu pisah, jadi kayaknya kita punya teman lebih banyak. Mau yang basis Senen, basis Grogol, Kebonjeruk, P37, Patas 37, Patas 46, terus Biang Lala 84, ya. Kita naikin semua itu kalau pulang sekolah. Belum tahu itu Biang Lala malah. Ada dulu Biang Lala. Posisinya di depan sekolahan lewat. Oh lewat. Sampai? Itu dulu sampai Kampung Melayu. Berarti ada juga basis itu sebenarnya. Ada. Cuman kita nggak tahu gitu ya. Wah kalau kita karena sekolahnya paling ujung utara. Jadi pasti ketemu terus sama musuh lah.
Nah, untuk musuh sendiri gimana tuh Bang? Ada kisah-kisah unik nggak tuh? Wah, Zaman dulu kayak nggak ada terlalu banyak ya. apa tuh Bang? Kalau Yang buat paling diinget Bang dulu. diceritain ya. Tolong diceritain dah. Biar kita tahu nih, oh dulu gua punya om gua gini-gini nih, ada 96 gini nih. Mau nggak Bang? Silakan Bang. Tapi dulu tuh karena basis kita cuman berempat, ya kadang berlima gitu ya. Ya kita tuh udah terbiasa gitu. Iya. Jadi kalau ada musuh mau naik, kayak potensi kita akan dikejar gitu ya. Musuhnya siapa Bang? Kira-kira Bang Ya dulu. banyak tuh, ada anak budut, Oh, udah terus Kampung Kampung Jawa. Jawa, DKI, terus DKI, PSKD. PSKD udah pasti. Lagi-lagi. Si itu Nah dia yang musuhnya. terakhir itu kalau kita lewat Pulau Gadung ya, itu ketemu Poncol sama Bahariwan. Pasti, Ya, karena dia tapi kayaknya Timur untuk di Pusat. Poncol sendiri nggak terlalu ini ya. rame. Tapi- Kalau ditanya anak 12 mereka bingung juga. 12 mana tuh? Jauhan kali ya. PRM apa PLO Iya. kan 12 Romangun Ya. kan ada jam Ya situ. relatif aman sih kalau misalnya udah lewat budut. Oh. Tapi tawurannya nggak separah sama yang zaman-zaman era zaman-zaman sekarang kan, Bang? Sama yang zaman dulu. Ya kalau dulu mungkin lebih banyak tawuran. Sekarang kan hampir bisa dibilang Oh, dulu lebih Jarang. lebih banyak. dulu Lebih kayaknya keras sekolah banget ya. itu pulang pertaruhan nyawa. Perjuangan banget Bang ya. Demi buat ijazah sekolah 3 tahun. Kita harus melewati beberapa sekolah tuh Bang ya. Oh banyak sekali ya. Hmm. Makanya itu kalau saya sih lebih sering pulang sekolah itu ya nggak banyak gerombol gitu ya sama teman-teman. Paling Sendiri kita aja. berempat, berlima itu cari arah yang memang sekiranya aman. Gitu. Ya cuma capek juga, kan dulu yang punya motor tuh hanya 1-2 orang. Kalau dulu udah banyak motor mungkin kita naik motor. Berarti kalau pulang sekolah nyampe rumah kira-kira jam berapa tuh Bang? Ada jam 3 jam 4. Ya rata-rata pulang nyampe rumah itu ya sore. Lelah juga berarti ya. Sore. Ya tiap hari begitu. Tiap hari Besok begitu. berangkat habis subuh. Subuh pulang habis zuhur nyampe sore. Begitu aja terus ya. Tiap hari lah gitu. Aktivitas kalau nggak sekolah, les, eskul. Iya itu. Main. Itu Sama- contoh tuh anak. Sama ya kita nggak lupa nongkrong lah. Iya. Contoh Bang Tisna nih, anak Priuk nih. Pulang sekolah, dia les. Habis les, kalau nggak ada kegiatan, eskul, kalau nggak nongkrong. Mobil mah balance banget Bang. Susah nyari orang kayak gini nih, harus diacungin jempol. Tuh, begitu gini Bang. Tapi ada satu hari, Ya, hari Rabu saya biasa kita jalan sama anak-anak. anak-anak Tarakanita. Oh, Tarakanita. Oh, ya biasa ya. Percintaan ya. Udah biasa. Jadi hari Rabu kita kumpul di stasiun kota. Oh, gitu. Perbedaan yang anak sekarang sama anak dulu apa tuh Bang? Yang paling hampir sama? Dari zaman Abang sampai zaman yang terkini Bang. Kalau dulu mungkin secara ekonomi terus secara fasilitas itu kurang mendukung ya. Kurang mendukung ya. Cuman semangat giat Ah, belajarnya powerful banget Bang ya. istilahnya naik bis juga ngejar-ngejar gitu. Kalau sekarang kan enggak nih. Ada busway ya Bus kan, ada sekolah. Transjakarta, ada bis Mal- sekolah. Malah kalau dibilang lebih simpel sekarang Bang ya, anak-anak Wah sekarang. iya. Mau kemana? Sekarang ada. lebih aman juga karena banyak petugas di kendaraan. Ah, Jadi tawuran itu kurang lah. ah. Bisa dicegah Bang ya. Ya, Dalam- ya. Ini sekarang malah saya taunya tawuran janjian ya. COD-an lah bahasa Karena Jawa. emang pengen tawuran. Udah Ya. Kalau zamannya. dulu memang terpaksa tawuran itu. begitu sekolah, begitu pulang ketemu ya udah begitu aja. Iya. Kalau sekarang kan beda gitu. Sekarang tuh kayaknya lebih ke arah jadi konten gitu. Dibikin konten buat dimasukin ke sosial media ya. Kalau dulu ya kita Baru ada handphone. Jajan aja bisa 2.000 doang. Nah, dulu tuh saya kelas 1 ya, masuk tahun 93. Hah? Mungkin saya doang yang punya handphone tuh. Wih, handphone Motorola ya kalau nggak salah ya. Dulu. Motorola, ya dulu saya punya
Mikrotek. Nah, Ah, udah ini banget itu dulu berarti ya. Udah Iya. maksudnya udah wah lah punya Dulu. handphone kayak gitu. Kalau sebelum ada handphone kan ada namanya pager apa-apa Ya, gitu ya. pager ada, handphone ada. Oh. Ya lumayan lah buat gaya-gayaan doang sebenarnya. Tapi boleh itu Bang dibawa ke sekolah gitu handphone. Eh, Dulu pemeriksaan itu sering memang. Tapi kalau handphone nggak pernah disita. Karena memang nggak ada yang punya lagi. Berarti kepala sekolahnya dulu zaman siapa Bang? Zaman Abang. Kepala sekolah dulu Ibu katanya udah meninggal ya. Udah almarhumah ya. Iya, Ibu siapa ya? Saya juga nggak tahu zaman Abang. Zaman Abang sama zaman saya beda. Yang paling sering ketemu di daerah mana itu? Yang paling sering SMA Captun Gunung Sahari. Ketemunya di Gunung Sari. Gunung Sari. Itu ribut bener-bener pukul-pukulan apa jewer-jewer. Ya dulu intinya karena mereka naik Kopami juga ya, Kopami 02. bis yang sama gitu ya. Jadi kalau ngelihat di bis itu sudah banyak coretan anak 12, Ah. mereka tuh nggak seneng gitu. Oh, Jadi ditimbang kalau lagi. ada anak 12 tuh diincer lah. Ah. Bener-bener dimasukin banget ke mobil apa gimana itu Iya, zaman di sekolah? memang mereka masuk Masuk. depan sekolahnya nggak jauh dari sekolahnya itu udah mereka langsung masuk rombongan ya. Ah. Dan kalau ada kita ya kalau jumlahnya 5 mungkin mereka Nggak berani pikir-pikir masuk, ya. mikir-mikir. Kalau misalkan Tapi kalau cuma 1-2 wah kita kewalahan pasti. kewalahan ya. Anak Captun dulu mungkin sama lah kayak anak Budut ya. Ah. Budut sama Captun yang SMA itu yang lebih dahsyat kalau tawuran dibanding yang STM. Iya bener. Karena kan memang gini Bang, waktu yang saya lihat zaman Abang itu mau STM sama SMA sama sebenarnya. Iya. Ribut-ribut. Kalau sekarang kan SMA Kalau nggak ada. STM nggak ada yang dikejar. Maksudnya? Cuman karena ya menang antar basis. Heeh. Kalau SMA mereka provokatornya cewek-cewek. Iya. Nah, Motivasi Bang buat itu. dapetin. Lagi-lagi cewek. Dikasih masukan dong Bang dan motivasi buat anak-anak zaman sekarang khususnya namun khususnya SMK 56 atau STM 12 Velo ya supaya dia punya prestasi, apalagi kan sekolahan kita juga kan prestasinya juga udah banyak, udah ini dikasih motivasi atau semangat lagi Bang ya buat anak-anak mungkin zaman kalau sekarang. buat anak-anak yang lulusan 2020 ke sini ya. Ya. Itu sih saya saran ya. Itu lebih sering bikin community ya. Komunitas Ya itu komunitas alumni lah diperhatikan supaya masing-masing dari teman-teman itu punya persatuan yang kuat. Ya kita namanya anak STM kan dulu pengennya selesai sekolah kerja. Nah dilihat juga tuh teman-teman ada yang masih nganggur nggak? Kalau ada peluang diajak. Ya itulah fungsinya ngumpul. Gitu. silaturahmi Bang ya. Silaturahim. Kalau buat untuk yang sekolahnya, pelajar-pelajarnya gimana tuh Bang? Apakah prestasinya apa gimana? Yang buat yang masih sekolah, dulu tuh Pluit tuh sekolah atau 12 dan 56 itu dulu sekolah unggulan ya. Sampai sekarang pun masih unggulan, Bang. Jadi harus dijaga benar tuh prestasinya. Prestasi dan nama baik ya. Iya, nama baiknya karena jangan sampai yang dulunya bagus jadi nggak bagus. Harusnya yang dulunya bagus sekarang harus Lebih bagus. dibagusin lagi ya. Minimal namanya nggak tercoreng di Depdiknas ya. Betul. Kalau bisa Dikbud. nggak usah tawuran lagi lah. Stop tawuran, stop narkoba, tingkatkan prestasi. Nggak perlu itu tawuran. Buat yang alumni kalau bisa abis lulus dibikin community Bang ya. Iya betul. Kita kan nggak tahu dia itu apakah abis lulus ada yang udah menikah, ada yang merantau entah atau ada yang meninggal Bang. Jadi kita intinya komunikasi dalam grup dan tidak boleh
silent banget Bang ya di grup, Iya. harus saling Jangan rame. jadi apa ya, pendiam gitu ya. Kalau diem-diem juga kan kita bingung, nih Iya. orang apa nih, jangan-jangan nomornya nggak aktif lagi. Kita kan bingung. Kalau untuk yang pelajarnya tetap belajar terus-menerus, tingkatkan Iya. prestasi Bang ya. Karena sekolah kita ini sebenarnya bukan kaleng-kaleng Bang. Sekolah bisa dibilang go internasional juga. Karena kan belum lama dia juara kalau nggak salah di Qatar apa di Dubai itu. Untuk elektronya. Tapi kalau sekarang bukan elektro, saya juga kurang tahu apa gitu. Kalau nggak salah juara berapa gitu. Itu udah mantep banget Bang. Ya, bagus sih kalau prestasinya nambah ya. Ya kalau bisa ya manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah itu cukup bagus, peralatannya lengkap, dan yang paling viral ya sekarang ini ya gimana caranya memperkenalkan sekolah kita ke industri supaya tertarik. Di bidang industri Bang ya. Nah, dengan cara teman-teman aja bikin viral mulut ke mulut ya. gimana sih Broadcast lah. lulusan STM ya, cari peluang setelah lulus, bikin usaha ya. Harusnya memang Usaha dari usaha sebisa kecil-kecilan Mbak ya. mungkin lulusan STM bisa bikin usaha sendiri. Untuk di STM 12 PLO maupun SMA 5 sendiri kan kita punya himpunan alumni tuh Bang ya. Apalagi Abang Tisna ini sebagai BAMUS, artinya Badan Musyawarah. Boleh itu Bang jelasin Bang? Ya, visi misinya jadi dan untuk company profile-nya Bang. BAMUS Dari Hiluni dulu Bang. ya, pertama memang kita berawal dari anggota Hiluni juga. Yang masing-masing itu punya tujuan yang sama, berorganisasi memajukan alumni, intinya itu. Ya. Dia alumni yang kita punya filosofi 3D ya. Apa tuh 3D? Ya, pertama itu data. Kita harus punya data yang bagus gitu ya. Gimana caranya mengelola data seluruh alumni. Ya. Itu data harus kita pegang terutama oleh pengurus Hiluni harus punya data. Kemudian daya apa nih Bang? Ya, daya itu ya orang-orang yang kira-kira mau untuk mensupport Hiluni lebih baik lagi. Acara Jadi semua kegiatan dari semua alumni ada beberapa orang yang memang bagus untuk masuk ke Hiluni gitu ya, untuk membentuk Hiluni yang lebih baik. Ya kalau bisa alumni kita terkenal lah ya. Terus yang ketiga dana. Jadi 3D itu dia tuh terakhir. Data, daya, dana. Nah, dana ini gimana caranya Hiluni ini bisa cari uang, menghasilkan untuk operasional pengembangan ikatan alumni. Alumni 12. Nah, dana ini bisa diperoleh dari mana aja lah. Ya, kita bikin merchandise, bikin acara, itu semuanya pasti membutuhkan uang dan bisa memperoleh uang dari situ. Ya tinggal gimana caranya memanage keuangan nantinya. Jadi 3D itu mesti dijalankan. Data, daya dan dana. Itu kalau BAMUS sebenarnya lebih ke arah kita hanya memantau dan memberikan arahan aja ke pengurus. Ya pengurus, intinya di pundak pengurus, dan kita selalu informasikan bahwa 3D ini harus bisa dijalankan. Balance lah tiga-tiganya. Iya. BAMUS sendiri ada berapa anggota Bang? BAMUS itu ada 5 kalau nggak salah. Hanya 5 saja ya. Dan tugasnya masing-masing punya. Ya ini itu ada semua ya. Ya untuk penugasannya sendiri tidak ada karena bukan pengurus. Beda dengan pengurus ya. Pengurus itu kan memang ada bidang-bidangnya ya. Kalau BAMUS itu
Ya kita semacam Tim pantau aja lah. ya pemantau aja. Berapa ini sih Bang, masanya berapa Bamus? Apa setiap di pengurusan ganti Bamus apa memang Bamus itu Ya, seumur hidup? biasanya idealnya ya BAMUS itu ada pada saat pengurusan ada dan kepengurusan berganti. Jadi Oh, proses pergantian pengurus BAMUS itu bisa dikatakan misalnya periode pengurusan 3 tahun, BAMUSnya tambah 3 bulan gitu. oh jadi ininya habis Ya, Bamus masih waktu 3 bulan bertambah itu untuk pencarian kandidat membantu pencarian kandidat pengurus Hiluni yang baru nanti ya sampai dengan handover, baru BAMUSnya juga berakhir. ganti. Kita pengen semua anggota alumni itu aktif ya. Aktif. Iya. Kalau misalkan di pengurusan ini baik, bagus dan memang berjalan, kenapa nggak salahnya bisa 2 periode Bang? Apa memang harus 1 periode aja? Cukup satu lah. Cukup 1 aja. Dan Bamusnya harus ganti. Iya, Oh gitu. harus bergantian. Harus ganti. Jadi Karena ini banyak potensi teman-teman yang ada gitu ya di alumni. Jangan sampai hanya orangnya itu aja. Jadi nih guys, di Pelo ini kan ada namanya Hiluni, Himpunan Alumni 12 Pelo 56. Dan di Hiluni itu ada strukturnya, ada ketua, wakil, dan jajaran-jajarannya. Nah, di samping pengurus, ada namanya Bamus, Badan Musyawarah. Dan inilah ketuanya Bang Tisna dari Basis Priuk. Dan dia ini, kalau nggak salah berapa? 5 anggota? Iya. 5 anggota yang bertugasnya memantau dari kegiatan-kegiatan Hiluni. Oke, itulah kita podcast dari Bang Tisna, Basis Priuk, Angkatan 96, jurusan elektro Bang ya. Sudah banyak berbagi pengalaman, walaupun nggak begitu banyak, tapi seenggaknya kita dapat pemetik dari intisari dari obrolan-obrolannya Bang Tisna. Ada 3, data, daya, dan dana. Itu tugasnya yang terpaling berat, dana Bang. Karena waktu sudah prep, kita akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Etus. Salam Dadah. Dadah.